Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam majelis pengajian yang sudah dilazimkan selama ini. Dan alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kepercayaan untuk mengisi pengajian ini. Tema kita hari ini tauhid, ya. Hari ini tauhid, kita akan bicarakan tentang hidayah. Hidayah sudah sering ya kita dengarkan, ada masjid Al-Hidayah, ada pengajian Al-Hidayah, juga mungkin ada teman-teman kita yang namanya Hidayat, ya, ada Hidayat Nur Wahid, Hidayat atau Hidayah, masalah transliterasi saja. Ketika dia dimatikan, dibuat jadi TI dalam bahasa Indonesia, Hidayat, Hidayah sebenarnya bahasa Arab. Hidayah arti secara mudah kita pahami adalah petunjuk. Petunjuk. Al-Quran menyebutkan dirinya sebagai petunjuk hudan. Para ulama membagi hidayah ini kepada 4 macam. Pertama, hidayah naluri. Kedua, hidayah Allah, indra. Yang ketiga, hidayah akal. Dan keempat, hidayah agama atau hati. Selama ini orang hanya memahami hidayah itu, ya, belum mendapat hidayah, ya, sudah mendapat hidayah, ya, dan lain-lain. Sesungguhnya para ulama melihat hidayah Allah sangat luas. Yang pertama, hidayah dalam bentuk naluri, yang sifatnya ini tabi'i, yang sudah kita bawa sejak lahir, orang bahkan makhluk lainnya juga memiliki hidayah naluri. Hidayah naluri ini tidak ada proses belajar, tapi dia sudah inherent menyatu dengan manusia atau makhluk lainnya sejak dia lahir, dan itu menjadi modal awal kehidupan.
kehidupan yang Allah berikan. Kalau pada manusia, hidayah bentuk naluri ini adalah seorang bayi ketika dia lahir lalu disusui oleh ibunya. Sang anak belum pernah belajar mengisap puting susu sang ibu. Tapi ketika sang ibu memberikan ASI kepada anak yang baru lahir itu, dia mengisap puting susu ibunya. Ini adalah disebut dengan hidayah naluriyah atau tabi'i yang sudah menyatu pada anak itu. Tidak ada anak yang menolak untuk disusui. Itulah disebut dengan hidayah tabi'i atau naluri yang sudah ada pada manusia. Pada hewan juga kita lihat Allah telah memberikan hidayah naluri. Misalnya kalau di kampung itu ada ayam mengerami telur bebek. Mengerami telur bebek. Ketika telur bebek ini menetas, induknya ayam, anaknya bebek, dibawalah oleh sang induk, dia pikir anaknya. Tapi ketika tiba sang anak ini melihat ada kolam, lalu dia melompat berenang. Lalu heran induk ayam, karena ayam tidak punya naluri berenang, tidak Allah berikan itu. Tapi pada bebek langsung berenang. Ini bentuk naluri yang diberikan juga kepada makhluk yang disebut bebek. Atau pada makhluk lain, kita bisa ambil contoh, beragam contoh. Ini adalah semua naluri hidayah, petunjuk, modal dasar yang sudah Allah berikan pada semua makhluk yang berbeda-beda bentuk. Seekor sapi, lembu, kuda, atau apa saja namanya, apa onta, itu mengangkat kakinya agar tidak terpijak anaknya yang baru dilahirkan. Itu juga bentuk hidayah. Di samping di sana bercampur dengan kasih sayang Allah. Jadi baik pada manusia atau pada hewan, ini sudah ada namanya hidayah dalam bentuk naluri atau tabi'i, tabiat yang sudah menyatu sebagai modal awal. Yang kedua, dari sini berangkat meningkat, yaitu dalam bentuk hidayah indra. Kalau pada manusia sudah panca indra yang fungsinya adalah mengenal, merasa, juga itu hidayah yang banyak dikaji dalam biologi. Dari sinilah kadang-kadang kelemahan pendidikan hari ini. Seharusnya tauhid itu terintegrasi pada semua ilmu. Jadi seorang guru biologi itu tidak hanya mengajarkan indra dalam konteks pelajaran biologi misalnya. Seharusnya dulu pernah di sini kita seminarkan pendidikan dari kita dulu, saya kan ingat berapa tahun yang lalu, yaitu model pendidikan yang berintegrasi. Seorang ahli matematik dengan matematiknya bisa mengajarkan tentang ketuhanan, biologi, kimia, fisika, dan lain-lain, sehingga tauhid ini ada di mana-mana. Karena tauhid itu khusus hanya orang belajar tentang sifat Allah misalnya. Tapi dari semua kejadian ini bisa didekati secara tauhid. Jadi panca indera juga adalah hidayah yang Allah berikan, merupakan peningkatan dari naluri. Kalau pada manusia ada indera